kasih banyak Tuhan. Semua karena anugerah. Sampai pagi ini bukan karena kuat, bukan karena gagah atau kehebatan apapun yang bisa kami bayangkan dan pikirkan. Tapi nafas kehidupan kami dan keluarga kami sampai detik ini, semua karena belas kasih Tuhan saja. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus yang baik, lawat kehidupan setiap kami semua. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan, di dalam namamu Yesus, tidak seorang pun pada pagi ini dilepaskan. Sehingga setiap doa, setiap seruan bukan hanya telah sampai, tapi telah diproses oleh Bapa. Sembuhkan yang sakit, kuatkan yang lemah. Jika ada anak-anakmu yang dalam ketakutan, kebingungan yang luar biasa, berikan ketenangan Tuhan. Berikan penguasaan diri ekstra. Kasih kesabaran yang baik. Ingatkan kami bahwa kuasa-Mu tidak terbatas. Ingatkan kami bahwa Engkau tidak pernah tertidur. Ingatkan kami bahwa hanya Engkau yang maha adil. Engkau tidak pernah lepas tangan. Mujizat-Mu pasti terjadi tepat pada waktunya. Oh Tuhan, aku berdoa untuk setiap suami, untuk setiap istri. Aku berdoa setiap anak-anak. Aku berdoa setiap keluarga demi keluarga di GSJS. Tuhan selamatkan. Engkau pulihkan Tuhan. Sebab Kaulah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami. Tidak akan pernah berubah harapan kami. Mata kekekalan kami tidak pernah berubah. Itu sebabnya kami bersandar hanya kepada Tuhan. Kalau kami datang ke sini tadi, ada hal-hal yang tidak berkenan, ada hal-hal yang bukan dari Tuhan nempel di hidup kami. Kami katakan dengan iman, lepas, lepas, lepas. Setiap dosa dilepaskan, setiap kutuk dilepaskan. Sehingga kami berjalan di bulan Mei ini Tuhan, di minggu ketiga ini. Bukan hanya rutin, bukan hanya pemulangan, tapi ibadah pertama pagi ini. Kami mengalami kuasa, kami mengalami jamahan. Kami akan berjalan semakin kuat. Kemuliaan-Mu menyertai kami. Terima kasih. Makasih banyak. Makasih banyak. Karena Engkau bukan hanya ada di hal-hal yang besar, tapi di hal-hal yang kecil, hal-hal yang biasa kelihatan sepele. Sekali-kali Tuhan tidak pernah tinggalkan. Itu sebabnya Tuhan, kami gak bisa balas apa-apa. Hanya hidup yang berkenan, hidup yang lempeng, lurus, itu jadi kerinduan. Makasih untuk hadirat-Mu, untuk kuasa-Mu yang luar biasa telah turun dari tadi dalam pujian penyembahan. Dan kami terima dengan iman setiap kuasa yang telah terjadi di setiap pujian penyembahan kami. Tiba saatnya kami rindu firman-Mu berbicara kepada kami. Bapa yang baik, berbicaralah, karena firman-Mu selalu menjadi pelita dan terang di kehidupan kami. Kami siap diberkati di dalam nama Yesus. Kita semua yuk yang siap terima firman dengan sukacita, sama-sama semua katakan amin. Mari berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan yang luar biasa. Sama-sama katakan haleluya. Puji Tuhan, Bapak Ibu dipersilakan kembali duduk di hadirat Tuhan. Selamat pagi semuanya, shalom. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa, selamat datang di ibadah pertama GSJS. Dan tentunya saya mengucapkan terima kasih untuk Gembala, Bapak Gembala yang luar biasa, Pastor Michael Gunawan yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Bahkan sepanjang hari ini saya akan ada di sini
So, thank you sudah datang ke rumah Tuhan. Doa saya Anda bukan hanya punya pengalaman ibadah mingguan yang rutinitas, tetapi seperti doa tadi dinaikkan, ibadah kita benar-benar mengandung kuasa. Bukan hanya karena kita bisa hadir, bukan hanya kita niat untuk bisa datang. Tapi percayalah setiap kali kita datang dan beribadah, Tuhan Yesus telah lebih dulu ada di sini. Dan tidak ada yang lebih indah dan kehormatan buat kita semua. Terlepas dari berbagai kondisi keadaan kita bisa datang pagi ini. Tapi percayalah bahwa Dia lebih rindu untuk bisa memberikan yang terbaik kepada kita semua. Sehingga kita yakin kita sebentar pulang tidak sama seperti waktu kita datang. Sehingga kita bisa lanjutkan perjalanan iman kita di bulan kelima ini bukan biasa-biasa. Terlepas dari berapa banyak bulan yang telah kita lalui dan penilaian kita terhadap diri kita masing-masing. Tapi yakinlah, Dia tetap Immanuel kita. Hal-hal yang terbaik Dia akan tetap buktikan terjadi di kehidupan kita semua. Berikan tepuk tangan untuk kita semua, haleluya. Salam hormat, salam hangat dari istriku, dari jemaat juga yang Tuhan percayakan untuk digembalakan. GBI Forward Living Church Jakarta Pondok Indah, saya Pastor Joshua Supit. Dan tidak lupa gembala Anda juga mengucapkan salam hangat untuk Anda semua yang bisa datang pagi ini. Pastor Michael Gunawan ada di luar Surabaya. Doakan supaya pelayanan dan apapun yang dilakukan, Pastor Michael menjadi berkat dan pertobatan jiwa-jiwa baru selalu terjadi. Yang setuju katakan amin. Dan saya percaya sebagaimana saya mendapat pesan dari gembala Anda, di bulan ini kita banyak belajar, bahkan saya percaya Anda telah banyak mendapatkan hal-hal yang dari Tuhan titipkan di gembala Anda. Di 2 minggu terakhir ini di bulan Mei. Di mana kita GSJS Pakuwon sepanjang 1 bulan kita lagi banyak berbicara tentang orang pilihan yang berkualitas. 2 minggu ini Anda telah belajar banyak. Jadi waktu saya mendapat pesan dari gembala Anda untuk sama-sama bisa terlibat dalam pimpinan Tuhan dan Roh Kudus, sehingga saya berdoa, saya mengambil waktu untuk merenungkan kembali apa yang Tuhan titipkan buat kita pagi ini juga tentunya sepanjang hari ini. Bicara tentang orang pilihan yang berkualitas. Ya luar biasa karena menjadi seorang Kristen, menjadi murid Yesus, kita harus bisa percaya bahwa kita adalah pilihan. Dan bukan hanya sekedar pilihan, tetapi terlepas dari apa yang lagi kita kelola. Terlepas dari apa yang lagi kita miliki, dipercayakan, dititipkan Tuhan. Semuanya itu harus ada nilai kualitasnya. Bahkan bukan hanya tentang bagaimana kita bisa pergi keluar untuk berkualitas. Tetapi bicara kualitas, saya selalu percaya harus dimulai dari hal yang paling kecil. Unit yang paling kecil adalah keluarga. Family. Kita akan sulit bisa menghidupi sesuatu yang berkualitas, yang gak sembrono, gak sembarangan. Doesn't cheap, gak murah. Kualitas itu pasti gak murah. Mahal, ada harganya, ada weight, ada beratnya. Dan itu gak dimulai dari luar. Dimulai dari rumah. Karena quality bicara karakter. Bicara sifat, bicara kebiasaan. Dan saya percaya sebagai orang Kristen murid Yesus is a part of our responsibility, itu adalah bagian dari tanggung jawab kita. Untuk bisa punya hidup yang berkualitas. Makanya kita diminta menjadi garam dan terang. Saya teringat mentor rohani saya mengingatkan tentang hidup yang berkualitas.
Kelihatannya sepele tetapi selalu diingatkan dan berkata, pegang 4 aja. 4 itu apa? Yang pertama nama baik. Pastiin aja Josh, kamu punya nama baik. No matter what apa yang kamu bangun. Kalau nama baikmu terganggu, nama baikmu tercela. No matter how many thousands kamu ada di mimbar. Gak peduli deh berapa ribu kali lo ada di mimbar dan khotbah. Jika nama baikmu kamu gak rawat, gak jaga, gak ada kualitas. Dan untuk jaga nama baik gampang gak? Enggak. Harus hidup bisa benar, bahasanya tuh benar sesuai firman. Mau ada orang, mau gak ada orang, mau dilihat orang, gak dilihat orang, sama. Dan semua kita gak mungkin gampang. Tapi kita gak punya pilihan. Kalau mau jadi Kristen yang sungguh, mau jadi Kristen yang benar, mau menjadi murid Yesus yang benar, ada harganya. Capek, bosan, deg-degan, penuh resiko. Tapi barang siapa setia kepada Tuhan, gak akan pernah dikecewakan. Terlepas dari seberapa kesel, seberapa lama kita nunggu. Tapi kalau reward penghargaan dari Tuhan itu turun, maka penghargaan itu tidak pernah meleset. Bakal kita mencatat, jika itu tiba, itu akan lebih dari apa yang bisa Anda doakan dan Anda minta. Sebab kita punya Tuhan yang gak pernah hitung-hitungan. Dia Tuhan yang telah memberikan semuanya bagi kita. Makanya ada Easter Sunday, kemarin kita baru lewati. Jadi kalau kita masih bisa Paskah tahun ini, bersyukur. Maka percayalah, sampai ujung 2025, kemenangan menjadi bagian di kehidupanmu. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Habis nama baik katanya apa? Faith, your faith. Iman. Jaga tuh iman. Jangan lepasin. Jadi Anda datang ke gereja tiap minggu. Bukan hanya soal perasaan emosional. Anda bisa niat datang. Bahkan hari ini belum selesai ibadah, Anda niat lagi, udah catat. Enggak, minggu depan, ayo mau datang lagi. Tahu gak betapa happy-nya Tuhan? Kalau kita bisa punya banyak rencana buat event kedagingan kita biar happy. Tapi kebayang kalau dari minggu ini aja belum selesai, Anda udah punya niat datang minggu depan. Saya kagak kaget. Terlepas dari berapa banyak nilai yang gak bagus tentang hidup keluarga Anda, usaha Anda minggu ini. Jangan main-main sama Tuhan. Sekali Tuhan bertindak sedikit aja, yang terbelakang bisa terdepan. Yang di bawah jadi bisa di atas. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Cuma kita punya niat gak? Kita bisa gak memprioritaskan yang benar? So saya berdoa setiap kali Anda ibadah. Bahkan pujian demi pujian dinyanyikan. Kita dibantu oleh banyak para penyembah Tuhan. Saya berdoa Anda tetap punya iman yang segar. Bahwa apapun yang terjadi yang dunia tawarkan, Anda bisa berkata, sorry bro, sorry sis. No matter what, saya ingin mau kasih tahu. Keselamatan, sukacita dan damai dan ketenangan hanya di dalam Yesus, Sang Juru Selamat itu. Yang ketiga, saya diingatkan bicara kualitas, pastiin aja. Your family. Keluargamu berkualitas. Keluarga berkualitas. Makanya saya selalu ingatkan even dalam kepemimpinan pengembalaan yang dipercayakan kepada saya. Saya selalu bilang. Buat semua yang melayani, buat semua sidang jemaat Tuhan. We love the church, we love the building. We love all facilities. But the real church is your family. Di rumahmu. Bagaimana kita kelola rumah. Bagaimana kita kelola bicara, kosakata yang kita pilih. Emosi yang kita izinin keluar tiap hari. Gaya hidup kita. Yang even orang-orang lain gak lihat. Hanya orang-orang di circle yang paling kecil yang tahu tentang kita. Pastiin aja. Nama Tuhan tetap dipermuliakan.
Maka saya nggak kaget jika ada orang-orang lain yang Tuhan titipkan baru masuk di kehidupan Anda. Mereka akan bisa merasakan bahwa kita berbeda. Berbeda bukan karena kita punya kelebihan. Berbeda bukan hanya karir kita sukses. Berbeda bukan hanya karena keuangan kita meningkat. Berbeda bukan hanya karena kita punya kesehatan yang jauh lebih baik. Tapi kita punya kehidupan kualitas yang berbeda. Karena ada kasih Kristus itu. Yang udah diuji. Udah mulai dibiasakan. Masuk dan keluar dari hidup kita. Di dalam keluarga sendiri. Dan itu menjadi akar, fondasi yang sangat kuat. Sehingga waktu Anda bisa menang di rumah. Maka jangan kaget, dimanapun Tuhan utus Anda akan tetap keluar lebih daripada pemenang. Dan yang terakhir bicara tentang hubungan. Enaknya kalau dengar kata terakhir ya, padahal belum khotbah. Ini baru preview aja. Hubungan. Bisa katakan sama-sama hubungan? Lebih keras lagi 2, 3, hubungan. Hubungan. Relationship is everything. Hubunganlah yang membuat hidup ini menjadi lebih ada energinya. Lebih ada semangat, lebih ada gairahnya. So saya berdoa. Apapun yang Tuhan titipkan, kita hargai setiap hubungan yang dimiliki. Rawat dan bangun setiap hubungan yang dimiliki. Karena seringkali Tuhan bekerja dan mendatangkan mujizatnya lewat setiap hubungan yang sudah Anda miliki. Itu sebabnya pagi ini saya mau mengajak Bapak Ibu dalam beberapa menit, tidak lama ke depan. Saya merindukan Anda semua menjadi orang pilihan yang berkualitas dengan hidup berkemenangan. Katakan kiri kananmu bilang, tahun ini percaya hidupmu penuh kemenangan. Kasih tahu. Katakan bilang, bulan ini, tahun ini hidupmu akan penuh kemenangan. Kemenangan terjadi. Terlepas dari apapun kondisi keadaan sekitar kita yang lagi seringkali membuat kita terancam, penuh ketidakjelasan. Buat kita pelaku usaha, dengan kemarin Trump membuat pajak resiprokal, pajak balasan, itu kan artinya balasan. Kalau kamu memberi saya tarif, then I will tarif you back. Saya nggak mau, kamu cuma ngambil untung doang, tapi saya nggak bisa ngambil untung dari Anda. Dan akhirnya banyak pelaku usaha harus merubah lagi kondisi, keadaan, harga, hitungan. Dan it's not easy. Karena saya mendengar begitu banyak yang langsung minta doa. Apalagi mereka yang khusus. Waktu itu mereka lagi forwarding, lagi kirim, ekspor. Semua barang masih di tengah perjalanan belum sampai, tiba-tiba ada tarif diberlakukan. Harga harus ada pengulangan. Pembayaran gak terjadi. Waduh, terlalu banyak berita buruk yang sedang terjadi. Ketidakjelasan hukum, ketidakadilan situasi. Saudara, saya selalu berkata, Alkitab itu pasti digenapi. Dunia tidak semakin lebih baik. Kebayang, mau hidup benar, harus hidup benar di tengah-tengah dunia yang gak pasti dan penuh ketidakadilan. Betapa stresnya. Begitu banyak di antara kita yang harus mungkin berjuang, mencari nafkah. Tapi ketidakadilan, ketidakjelasan, korupsi. Orang begitu mudah mendapat uang 500 M, orang begitu mudah mendapat uang 1 triliun, cuma 2 kontainer doang disimpan di bawah tempat tidur. Ya bisa 1 triliun kalau uangnya ceban Singapura dollar. 2 kontainer dihitung-hitung 1 T bener. Gak perlu punya kantor. Gak perlu punya usaha. Kalau kita orang Kristen yang benar, kerja benar, ikutin panduan firman Tuhan, wah kecewa. Yang gak perlu pakai gereja-gereja, gak perlu pakai panduan Alkitab bisa lebih sukses loh. Tapi masalahnya menjadi seorang Kristen, Alkitab gak pernah mencatat untuk kita balap-balapan menjadi orang yang paling kaya dan bilioner. Dan yang paling sukses. Gak ada yang salah dengan kesuksesan.
Nggak ada yang salah dengan kekayaan. Tapi Alkitab katakan apakah gunanya itu semua jika kau tidak kaya lebih dulu dalam Tuhan. Karena pada akhirnya nggak seorang pun yang tahu kapan hidupnya selesai dan berakhir di sini. Makanya Tuhan ingatkan, udah fokus aja. Siapa yang setia sampai akhir? Karena anak-anak yang dikasihinya tidak akan pernah ditelantarkan. Tapi yes, dia mau kita hidup berkemenangan. Bahkan Roma 8 ayat 37 katakan, tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang. Oleh Dia yang mengasihi kita. Yang setuju katakan amin. Bisa katakan ayat ini sama-sama, 2, 3. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang. Oleh Dia yang telah mengasihi kita. Keluar lebih daripada pemenang. Udah ada pemenang, tapi kita keluar dan menang. Lebih daripada pemenang. Pemenang-pemenangnya udah ada. Tapi bersama Tuhan, Anda semua, pada waktunya jika Anda percaya, Anda bisa ngalamin. Keluar lebih daripada pemenang. Kalau Anda suka bola, teringat, 1 Juni ini bukan kita sih. Ini yang buat suka bola aja. Champion League final. Nah, saya nggak tahu Anda pegang siapa. Inter atau PSG, terserah. Cuma kalau Anda suka bola, Anda pernah ingat dulu Brasil tahun 94 tuh juara dunia di Amerika. Tapi ada satu pemain sebenarnya yang dibawa tim Brasil nggak ikut main sama sekali, nggak ikut main, sedetik pun dia nggak main. Tapi dia merasakan kemenangan, bahkan dia bawa benderanya. Waktu menang itu dia bawa bendera keliling. Tapi setelah itu dia menjadi pemain yang luar biasa. Legenda hidupnya Brasil, namanya Ronaldo. Bukan Ronaldo yang sekarang, bukan. Bukan Ronaldo yang badannya kotak-kotak itu, bukan. Ini Ronaldo yang Brasil yang terkenal dengan gigi kelincinya. Ronaldo delima. Ternyata saat itu umur dia belum mencukupi sebagai tim nasional. Tapi dia main di under 17. Tapi dia udah punya bakat. Jadi waktu tim nasional utama berhasil ke final, dia diajak untuk bisa menyaksikan, merasakan the aura of the real World Championship. Dan ternyata menang. Dan waktu menang dia juga bawa bendera, diangkat piala. Kira-kira itulah kita. Seringkali dalam Tuhan, justru Tuhan hadir di saat kita tidak sedang sibuk-sibuknya. Itulah kita. Seringkali Tuhan justru hadir di saat kita lagi gak maksa-maksanya. Di saat kita gak lagi ngejar-ngejarnya. Tapi jika hati kita benar dan lempeng kepada Dia, pada waktunya Dia akan titipkan bendera kemenangan buat kita. Dan kita akan terkaget-kaget. Benar, bukan karena kuat, bukan karena gagah. Kalau bukan karenamu Tuhan, gak seorang pun di antara kita sampai di minggu ketiga bulan kelima ini. Terlalu banyak kekacauan di kemarin-kemarin. Tapi hanya oleh karena kasih sayang perlindungan Tuhan, semua kita ada sampai hari ini. Dan diberkati oleh Tuhan. Makanya seringkali hidup kita digambarkan seperti dalam pertandingan. Dalam pertandingan kita harus tetap fokus. Bisa katakan sama-sama fokus, 2, 3. Fokus. Kasih tahu kiri kanan bilang, bisikin yang baik. Makanya lo jangan banyak bengong, fokus. Jangan banyak ngelamun, fokus. Karena kita bukan penonton. Kalau orang bertanding harus bisa fokus.
Itu sebabnya keep believing, terus percaya. Banyak takut tidak membunuhmu, tetapi sedikit percaya. Iya. Gak salah dengan banyak takut, karena banyak takut tidak membunuh. Tapi jika Anda sedikit percaya, it can kill you. Saya kemarin baca artikel, agak ngakak juga saya. Pada badan saya kemarin lagi gak enak gara-gara baca artikel ini, saya jadi ngakak sendiri. Seorang bapak, dia memberi laporan ke polisi bahwa dia dibegal. Dan dalam perjalanan pulang, waktu dibegal uangnya habis semua. Dan dia minta polisi buat laporan tentang kejadian itu. Tapi polisi gak langsung percaya. Polisi cek TKP dan lain-lain. Dan ternyata polisi membuka putusan itu adalah laporan palsu. Dan ternyata benar palsu. Karena si bapak takut kasih tahu istrinya uangnya tuh ternyata habis buat judol sama karaokean. Nah kalau takut begini bisa membunuhmu saudara. Seberapa sering kadang-kadang di dalam ketakutan yang salah kita bisa menjadi sangat kreatif. Tapi tanpa sadar kehidupan kita mulai menyimpang dari rencana Tuhan. 1 Timotius 6 ayat 12. Alkitab berkata, bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Saudara untuk bisa punya hidup yang berkemenangan. Saudara dianjurkan untuk bertanding dalam pertandingan yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. So saya berdoa jemaat GSJS pagi ini. Terlepas dari apapun yang Anda lagi kelola di kehidupanmu. Pastikan mata kekekalanmu, your eternal eyes, tetap fokus. Sebagai suami, sebagai istri kita, anak-anak. Apapun yang lagi kita teriakan, apapun yang lagi kita coba achieve, apapun yang lagi kita coba raih. Sebagai hamba Tuhan, Anda ada di gereja ini, saya mau sampaikan. Jangan kehilangan mata kekekalanmu. Jaga fokus kepada hal-hal yang spiritual, gak salah. You can enjoy your life. Silakan bertanding, silakan compete, do your business, lakukan yang terbaik. Have a good negotiations. Have a best deal. Anda bisa belajar, Anda bisa meraih apapun yang Anda bisa. Menjadi sekreatif apapun yang Anda mau. Tapi karena kita adalah milik Kristus. Jangan lupa. Bahwa hidup kita ada oleh karena Dia. Dan jangan biarkan dunia menguasai kita. Itu sebabnya Anda dikasih kesempatan. Itu sebabnya aku dikasih kesempatan. Dan telah diikrarkan. Nggak ada seberapa banyak di antara kita yang berani ngangkat tangan bahwa kita siap untuk apapun. Nggak mungkin, even me, no. Justru aku semakin kesini, semakin perlu Tuhan lebih daripada apapun. Aku perlu Tuhan di depan, aku perlu Tuhan di belakang, aku perlu Tuhan di kiri, aku perlu Tuhan di kanan. Saya bicara sama Sister Ira kemarin, sis, you know what? Sister Ira dari sini yang membantu GSJS, yang selalu mengatur kita semua hamba-hamba Tuhan terlayani dengan baik. Jadi boleh gak sekali-sekali saudara, ayo dong berikan tepuk tangan buat Sister Ira. Ini luar biasa loh. Saya bilang, Sister Ira, you know what? Waktu aku datang ke sini, aku terbang nyampe Surabaya hari Jumat sore. Karena Sabtu kemarin saya ada pelayanan. Itu suhu badan saya itu 39. Tiba-tiba panas. Tapi saya bilang ke istri saya, babe. Istri saya bilang, are you sure you wanna go? Your flight is jam 5.30 sore. Saya di suhu jam 1 siang. 39 derajat. Saya bilang, it's okay. Let me berbaring, saya mau berbaring dan I pray. Saya bergumul dalam doa. Dan waktu saya berdoa, hampir setengah jam. Saya bisa merasakan, saya mohon Tuhan, belas kasih-Mu Tuhan, tolong belas kasih-Mu. Tubuhku adalah milik-Mu. Saya bisa merasakan, seluruh panas saya semua yang gak enak keluar dari kaki kiri saya. Dan saya bilang ke istri saya, bebe, percaya atau enggak? Sakit saya lepas semuanya. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Kadang-kadang,
di hal yang kepepet, di hal yang sepele. Tapi kalau Anda tetap punya hati yang percaya bahwa semuanya adalah milik Dia dan dikembalikan kepada Dia, silakan minta dan jangan takut. Dia akan berikan yang terbaik yang Anda butuhkan tepat pada waktunya. Makanya jangan menyerah. Pagi hari ini saya nggak tahu kondisi Anda datang ke sini seperti apa. Tapi jangan menyerah. Jangan lepas tangan. Don't give up. Sebab Tuhan yang kita sembah pagi ini adalah Tuhan yang hidup. Dan Dia dari tadi sudah bekerja luar biasa di hidupmu. Arena, karena seringkali pertandingan harus terjadi di gelanggang atau arena. Dan hidup kita lah arena pertandingan itu. Dan arena bukanlah tempat untuk kekalahan terjadi. Tapi kehidupan arena, kehidupan kita adalah tempat di mana kemenangan Tuhan dinyatakan. Makanya 1 Yohanes 5 ayat 4 dan 5 berkata, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia. Iman kita. Ayat yang kelima kita baca sama-sama 2-3. Siapakah yang mengalahkan dunia? Selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Seberapa banyak di antara saudara yang percaya bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat? Silakan angkat tanganmu. Maka percayalah keselamatan daripada Tuhan untuk keluargamu terjadi dalam nama Yesus. Bahkan Mazmur 119 ayat 9-11. Dikatakan dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya dengan bersih. Bayangin seorang muda disandingkan dengan kelakuan yang bersih. It's not easy, gak gampang. Karena orang muda seringkali digambarkan dengan penuh rasa nafsu. Terburu-buru. Tidak bisa membuat keputusan yang konsisten. Hanya mau yang senengnya aja. Itu seringkali menjadi gambaran umum. Yang dicitrakan untuk anak muda di dunia ini. Tetapi Alkitab bilang, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Ayat 10 dikatakan, dengan segenap hatiku, aku mencari Engkau. Janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Dalam hati aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Bapak Ibu, tidak ada cara yang lain untuk bisa hidup berkemenangan. Bawa pulang 4 hal yang sederhana ini, yang Anda bisa catat dengan cepat. Yang pertama, hidup berkemenangan. Yang pertama, kita harus mencari Tuhan dan memegang firman-Nya. Itulah hidup orang pilihan yang berkualitas. Mau cari Tuhan dan pegang firman-Nya. Dan puji Tuhan, pagi ini Anda sudah melakukannya. Karena seringkali sifat kita manusia menjadi kurang religius kalau semuanya lancar aja hidupnya. Tapi seringkali waktu kita lagi dalam kesulitan, baru kita cari Tuhan sebagai harapan. Jangan seperti itu. Lagi bagus atau lagi gak bagus, dahulukan Tuhan dan carilah Dia dengan segenap hatimu. Makanya Matius 6 ayat 33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya ditambahkan kepadamu. Where God guides, He provides. Di saat Tuhan membimbingmu, kemanapun kau lagi melangkah dan berada, Tuhan gak pernah lepas tangan. Persediaan Tuhan menyertai hidupmu dan keluargamu. Makanya Filipi 4 ayat 6 berkata, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Kita baca sama-sama 2-3 kelanjutannya. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah
dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Yang kedua, hidup berkemenangan. Sebagai orang pilihan yang berkualitas, kita harus tunduk kepada Tuhan dan jangan mendua hati. Saya berdoa Anda pakai gereja ini, rumahmu sendiri, gereja lokalmu GSJS ini. Pastikan kehidupan imanmu semakin didewasakan, semakin dibentuk. Itu sebabnya jangan hanya berhenti di Sunday service, tapi pakai gereja ini supaya Anda bisa juga merawat hubungan lewat apa? Small group, kelompok, sel yang disediakan. Cepat bergabung. Izinkan gereja ini, rumahmu mengenal Engkau lebih dekat lagi, lebih dalam lagi, dan Engkau juga diizinkan untuk bisa mengenal gerejamu, rumahmu, gereja lokalmu lebih dekat lagi. Supaya kita tahu bahwa setiap hari kelanjutan seminggu ke depan, hidup kita ada di dalam misinya Tuhan. Makanya Yakobus 4 ayat 7-8 katakan, karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis. Saya selalu bilang, jika Anda lagi ada dalam godaan, jika iblis lagi coba menentang dan memanipulasi, jangan di-entertain. Lawan, pakai doamu, pakai kuasa Tuhan di dalam hidupmu. Lawan, maka ia akan lari daripadamu. Tetapi ayat ke-8 dikatakan, mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. So saya berdoa, setiap kali Anda beribadah, kita dikasih Tuhan juga bersama dengan Roh Kudus untuk punya momen merefleksikan diri kita. Di ibadah yang gak lama kita akan segera selesai. Di ibadah inilah kita punya waktu untuk memberi pause, henti sejenak, supaya kita bisa rethink lagi, refocus lagi. Kalau kemarin-kemarin semua kita hanya berlari tanpa ada break, tanpa ada rest time, dan lupa bahwa sebenarnya kita bukan mengambil bagian yang besar. Justru Tuhan hanya minta setia melangkah seringkali dalam langkah-langkah kecil, karena bagian yang besar adalah milik Tuhan. Yang ketiga, orang pilihan yang berkualitas, hidupnya berkemenangan kalau mengandalkan Roh Kudus. 1 Yohanes 4 ayat 4 berkata, kita baca sama-sama 2, 3. Kamu berasal dari Allah anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab apa? Roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Yang percaya katakan amin. Dahsyat. Jadi hari ini pegang baik seminggu ke depan. Desakan, terdesak di persimpangan rasanya, terpojok kayaknya. Percayalah. Berseru, Anda tidak sendirian. Ada Roh Kudus sebagai penolong menguatkanmu. Tidak ada kekalahan, tapi kemenangan ilahi yang rohani menjadi bagian hidupmu sepanjang 1 minggu ke depan. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Dan yang terakhir hari ini, yang keempat, apa yang bisa kita miliki sebagai orang pilihan yang berkualitas dan hidup berkemenangan? Kita harus mau nih bersekutu, kita harus mau bersama, mengizinkan menjadi apa? Bagian dari saudara seiman. Kembali kemana? Ke kelompok kecil. Ini kelompok besar, Sunday service, one way. Tapi Pastor Michael dan tim leaders, gereja lokalmu, gereja kita GSJS ini, memberi ruang, memberi kesempatan, ayo gabung, ayo gabung. Kelompok kecil, supaya apa? Bisa ada hubungan. Not only one way, tapi two way. Sehingga kita bisa saling mengenal, saling memperdalam. Kan Ibrani 10 bilang apa?
ayat 24 dan 25. Marilah kita saling memperhatikan, supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Sebab Matius 18 bilang apa? 2-3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. So, kegembiraan buat kita ke gereja, kegembiraan buat kita nyanyi sama-sama, kegembiraan buat kita dengar firman Tuhan seperti pagi ini. Tapi jauh lebih gembira lagi kalau Anda bisa ngobrol-ngobrol dengan sesama tubuh Kristus. Menguatkan, mendengar testimoni, mendapat masukan, dan mengizinkan orang lain bahkan untuk bisa kasih komentar tentang kehidupan Anda dari mata atau kacamata yang berbeda. Sehingga kita nggak hanya berpikir tentang kita, apa yang kita sanggup pikir dan dengar tentang kita. Tapi kita juga bisa punya fair moment, lebih luas lagi untuk bisa tahu bahwa oh ternyata ada bagian-bagian di hidupku yang kualitasnya perlu ditingkatkan. Oh ada bagian-bagian di hidupku yang harusnya aku bisa lebih baik lagi. Cuman ada bagian-bagian yang harus dikurangin. Dan seringkali itu bukan terjadinya di sini aja. Tapi di kelompok sel, di kelompok kecil yang sudah disiapkan oleh gembalamu. Itu sebabnya doakan gerejamu, rawat gerejamu. Dan punya bayangan, impian. Supaya bukan hanya engkau yang menjadi dewasa iman di sini. Tapi lebih banyak orang lain di kota ini bertumbuh secara benar, secara iman, secara dewasa kepada Kristus Yesus saja. Dan pada akhirnya lewat ibadahmu, lewat persekutuanmu, kota ini dibenangkan Tuhan. Karena keluargamu, suamimu, anak-anakmu sudah dilawat lebih dulu oleh Tuhan. Selamat menikmati kebaikan Tuhan dan selamat selalu hidup berkemenangan di dalam Tuhan. Tuhan memberkati. Tundukkan kepala dan saya akan berdoa buat Anda semua. Bapak, terima kasih untuk hadirat-Mu, terima kasih untuk kuasa-Mu yang bekerja luar biasa. Aku berdoa Tuhan biar firman-Mu disempurnakan. Roh Kudus tolong bantu untuk setiap tanah hati yang telah tertabur benih ilahi, terawat dengan baik, masuk ke dalam setiap bagian yang terdalam, berakar kuat menjadi dasar yang teguh. Hanya Engkaulah batu karang kami yang teguh, sehingga waktu kami selesai, sepanjang minggu ini sekiranya, hidup kami bukan kami lagi, tapi Kristus di dalam kami, kami di dalam Engkau. Dan apapun yang keluar dan apapun yang kami kerjakan, lakukan, dan Engkau titipkan, semuanya kembali memuliakan-Mu saja. Terima kasih Bapak untuk hari ini. Hamba selesai, sempurnakan ibadah ini hanya bagi kemuliaan-Mu saja. Di dalam nama Yesus kita yang sudah diberkati dan siap dipakai oleh Tuhan. Sama-sama yuk semua katakan, amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan, Tuhan memberkati.